Oke, kita lanjut ya. Pembicara berikutnya juga sudah hadir, Pak Miftahuddin Amin dari Paragon Tech Inovasi. Selamat pagi, Pak Miftah. Apakah sudah bisa mendengar kami ada di sini? Selamat pagi, Coach Han. Apa Ah, kabar? apa kabar Pak Miftah? Waduh, fresh sekali hari ini. Baik, baik. Saya dapat Harus selalu dong, kan ketemu dengan Coach Han dan teman-teman yang lain dong. betul, ya ini mewakili juga kalau berkecimpung di bidang kosmetik ini harus fresh meskipun laki-laki, begitu ya Pak Miftah ya? Oh, for sure. Terima kasih Pak Miftah. Ini sahabat saya yang lain, teman-teman, hari ini Pak Miftah dari Paragon Tech Inovasi, salah satu merek yang mungkin Anda kenal dengan baik adalah Wardah, dan ada beberapa merek yang lain yang nanti akan beliau ceritakan. Yang sangat inspiratif adalah Wardah ini satu dari sedikit perusahaan lokal yang mampu bersaing bahkan mendominasi di bidangnya melawan perusahaan-perusahaan internasional. Lalu juga diakui oleh Harvard, ya di Harvard bukan main-main ya, yang mengakui diangkat sebagai salah satu studi kasus tentang bagaimana perusahaan lokal sepak terjangnya itu juga bisa bertahan. Contoh dari Indonesia adalah Wardah, kemudian ada contoh dari India dan dari Tiongkok, begitu ya. Dan ini salah satu rahasianya menurut beliau adalah memiliki SDM yang kompeten dan kultur atau budaya kerja yang luar biasa. Bagaimana selengkapnya? Karena waktunya juga singkat, saya langsung kembalikan kepada Pak Miftah. Monggo Pak Miftah, silakan, panggung milik Anda. Oke, terima kasih Coach Han dan teman-teman semuanya. Pak Robi bagus banget, luar biasa presentasinya. Saya menyimak bagaimana leadership Pak Robi selama mengarungi pandemik yang saat ini, dan mungkin kita nggak pernah tahu kapan itu berakhir ya. Saya ada beberapa slide, cepat aja. Mudah-mudahan kita bisa punya banyak waktu untuk banyak bercerita ya. Tadi disampaikan oleh Coach Han. Terima kasih Coach Han. Saya bisa sharing di sini. Mudah-mudahan bisa memberikan sesuatu buat teman-teman semuanya, dan juga saya juga bisa mendapatkan insight dari sharing atau pertanyaan yang diajukan oleh teman-teman semuanya. Sekedar informasi aja. Kalau kita ngomongin Paragon, kadang-kadang agak misleading gitu. Kemarin saya juga baru aja visit ke kantor cabang kami di Semarang. Di sana juga ada Paragon. Cuma bedanya di sana Paragon tuh hotel gitu kan. Ada juga yang bilang Paragon tuh chat ya gitu. Kita adalah Paragon Technology and Innovations. Seperti tadi disampaikan, produk utama kami adalah Wardah, Makeover, Emina. Jadi perusahaan yang memang didirikan di tahun 1985, berasal dari home industry. Tapi alhamdulillah saat ini mudah-mudahan ini menjadi kebanggaan buat kita semuanya sebagai bangsa Indonesia yang ini hasil karya orang-orang kita. Research and Development Center kita juga mungkin yang terbesar di Asia Tenggara gitu loh. Jadi kalau kita ngelihat perusahaan-perusahaan global, mereka research-nya tuh di head office. Di Inggris, ada yang di Perancis, dan di tempat-tempat lain. Kita ada di Jataki, di Tangerang. Sebelum pandemik, kita menjual sehingga 5 piece per second ya. Dan ini yang menjadikan produk-produk kosmetik keluaran Paragon Technology and Innovations ini menjadi yang terbaik. Market share kita mungkin di atas 30% untuk makeup. Moisturizer juga cukup juga di nomor 1 di pasar Indonesia, dan yang ketiga untuk cleanser ya. Jadi makeover juga teman-teman juga sudah pasti sangat mengetahui bagaimana para profesional yang tidak kalah dengan produk-produk luar. Emina ini juga target marketnya itu adalah di teenager. Ini juga masuk ke pasar di mana perusahaan lain pada waktu itu juga tidak terlalu memperhatikannya, dan bersyukur luar biasa bahkan di pandemik ini di awal-awal Emina mendominasi dari sisi increment ya, jadi penjualan kita punya karyawan lebih dari 10.000 orang. Next-nya. Nah, ini kisah sukses yang atau saya syukuri ya, kami syukuri selama periode 2010 bahkan ini sampai dengan 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu.
kita kenaikan kita itu 16 kali lebih besar dibanding 2010. Jadi bisa dibayangkan bagaimana kecepatan bisnis kita, dan juga di-compare dengan sumber daya manusia, SDM kita. Itu pada waktu, dan saya bisa katakan divisi HR atau direktorat HR di Paragon itu merupakan satu direktorat yang paling muda di antara direktorat-direktorat yang lain. Baru menggeliat itu di 2018-2019. Namun salah satu yang menjadi keunggulan kami menurut saya, atau key success factor selama ini adalah yang pertama, leadership kita sangat fokus bagaimana mengembangkan orang, sangat fokus bagaimana culture itu di nurture, dipupuk, dan bagaimana organisasi itu juga didorong. Dan implikasinya adalah our people ini memiliki engagement yang sangat tinggi. Saya bilang militan sekali gitu loh, untuk terus membawa perusahaan ini ke next level. Bahkan kalau even sekarang pun juga kami juga mendapatkan feedback ya, kalau kami di Frontliner tuh ada namanya Beauty Advisors, SPG lah, yang kalau teman-teman semuanya kalau lewat ada yang berseragam hijau ya untuk Wardah, hitam untuk makeover, Emina juga yang warna-warnanya abu-abu dan pink gitu. Mereka adalah frontliners yang luar biasa juga militansinya. Nah, ini juga salah satu faktornya karena memang culture di kita mendorong ke arah sana gitu. Yang pertama, yang kedua juga saya juga ingin agak lupa sedikit ya, kalau misalkan teman-teman semuanya lihat di background saya, di virtual background itu juga ada CAF. CAF ini kalau Coach Han ingin khusus pria gitu, mulai dari sampo, sabun ya, deodoran dan yang lainnya, bisa juga beli CAF lah. Ini karya anak bangsa dan baru 2 bulan atau 3 bulan ini dipublish, dirilis sebagai produk baru kita khusus untuk yang laki-laki. Next step-nya, kenapa kita begitu agile, begitu agresif sekali? Karena sesungguhnya perusahaan ini 90% itu millennials. Jadi hampir semua fresh graduate yang terbaik masuk ke Paragon, dan mereka itu mewarnai bagaimana spirit anak muda itu sangat agile. Jadi kalau kita compare dari teman-teman di perusahaan lain, saya pikir dari sisi kompetensi mungkin masih jauh ya, karena mereka masih fresh graduate. Leader-leader muda kita di frontliners dan di middle management 90%, dan 80% dari mereka itu juga berumur di bawah 30 tahun. Nah, ini kenapa kita juga sangat militan dan sangat agile, berfokus kepada masa depan. Di sisi yang lain, kita juga ada para profesional, para experience hire yang mulai mewarnai perusahaan ini. Kita juga ingin ke depan perusahaan ini kita coba bangun dengan jiwa corporate. Jadi istilah Ibu Nur Hayati, founder kita tuh ingin menjadi corporate startup. Karena apa? Karena banyak anak muda di sini, ada orang-orang yang berasal background-nya dari perusahaan lain yang dari multinational company, dan juga masih ada founder yang mewarnai culture, people, dan organisasi di dalam Paragon itu sendiri. Nah, saya ingin sharing mengenai beberapa prinsip kenapa akhirnya teman-teman semuanya tuh memiliki satu militansi ya yang cukup luar biasa. Kalau saya lihat, saya sudah lebih dari 25 tahun bekerja di beberapa perusahaan. Mostly saya tuh bekerja di perusahaan tambang, 17 tahun saya di Freeport, 3 tahun saya di perusahaan manufaktur pulp and paper milik Jepang gitu ya. Dan juga 4 tahun pertama saya berkarir di PT Astra International sebagai manajemen trainee. Namun baru kali ini saya melihat yang namanya purpose organizations.
corporate purpose itu luar biasa mendominasi semangat atau values yang dimiliki oleh para Paragonian. Kami menyebut karyawan kita dengan Paragonian. Yaitu apa? Kebermaknaan. Dan this is not sort of lip service gitu. Dan ini kita buktikan. Kita manifestasikan bagaimana makna kebermaknaan ini buat diri kita, buat lingkungan kita. Berkali-kali di banyak kesempatan Ibu Nurhayati Subakat sebagai founder kita di Paragon selalu mendorong bahwa perusahaan ini didirikan untuk memberikan manfaat bagi orang banyak. Dan ini ternyata luar biasa implikasinya. Kalau kita ngomongin leader, kita harus ada keteladanan. Lead by example. Dan itu dilakukan oleh keluarga Pak Subakat. Selain itu, Pak Harman Subakat sebagai grup CEO Paraversa, beliau adalah putra yang pertama dari Ibu Nurhayati Subakat, itu selalu mendengung-dengungkan bahwa sesungguhnya perusahaan ini dibangun bukan untuk bertumbuh, tapi perusahaan ini dibangun untuk memberikan manfaat buat banyak orang. Sehingga kalau teman-teman semuanya, saya bisa share e-book dari catatan Ibu Nurhayati Subakat, bagaimana 5 karakter, 5 values, core values, itu mendominasi the way we run the business, the way we run the company, we influence our people untuk menjadi sesuatu yang lebih baik lagi ke depan. Itu menjadi satu power yang luar biasa gitu. Kalau kita berpikirnya dibalik, kita harus tumbuh dulu baru kita memberikan manfaat. Itu sangat berbeda dengan kita memberikan manfaat, baru dengan manfaat itulah kita bertumbuh. Gitu. Dan bicara mengenai corporate purpose yang tentang kebermaknaan itu kita mulai even dari awal kita rekrut orang. Bagaimana yang kita dalami adalah bukan skill apa yang Anda butuhkan, yang dimiliki, what kind of the contribution yang kalian akan bawa ke dalam gitu. Tapi sebetulnya makna hidup buat kalian tuh apa? Jadi di sesi-sesi interview, bahkan untuk level-level manajemen training yang fresh graduate, all members of family dari Pak Subakat ini itu hadir dan bertanya mostly tentang motivasi, tentang makna hidup, tentang tujuan ke depan. Jadi bukan ngomongin kamu gajinya berapa sih, ekspektasinya berapa gitu. Bukan itu yang digali. Tapi bagaimana value seseorang sebelum masuk ke perusahaan itu harus sama. Jadi seperti itu. Bagaimana kombinasi antara personal values dan organizational values itu harus share, harus sama. Ada titik kesamaan, tidak harus semuanya sama gitu ya. Tapi core values-nya adalah kita mendorong bahwa kalau kalian ingin bermakna, salah satu tempat yang tumbuh yang bisa Anda bangun adalah di Paragon. Sehingga dari konsep itu, dalam konteks performance, dalam konteks membangun highly organizational performance, itu kita tidak mendorong bahwa kita mesti setting target 100%, 200%, 300%, 50% di tahun depan. Tapi target kita adalah bagaimana setiap insan, setiap Paragonian yang ada di perusahaan ini mengeluarkan potensi yang terbaiknya. Jadi konsepnya itu bukan berapa targetnya terus kita tarik ke belakang kita harus ngapain, tapi lebih ke bagaimana kita mendorong effort, mendorong si Paragonian, karena mostly yang saya sampaikan tadi 90% itu anak-anak muda gitu. Yang kalau kita compare dengan perusahaan lain, seorang kepala cabang misalnya yang running cabang di satu perusahaan dengan let's say omset misalnya berapa? 20, 30 miliar, 40 miliar per bulan. Di kita tuh di-run oleh anak-anak yang baru 3 tahun, 2 tahun, 5 tahunan. Mungkin di tempat lain bisa 15 tahun, 20 tahun gitu kan. Nah, kembali lagi
Dan ini perlu peranan leader yang sangat kuat untuk mendorong, untuk membimbing anak-anak muda ini untuk mengeluarkan semua potensi yang dimiliki untuk memberikan kontribusi lebih. Jadi istilah di dalam adalah target numbers itu hanya guideline. Yang terpenting adalah kita lesson learn dari itu, improve sesuatu, learning, develop. Nah, bisnis prinsipal yang lain yang saya juga dapati adalah konsep tadi, lifelong employment versus employability. Kalau employment, kalau kita merujuk kepada Wikipedia dan sebagainya itu, is all about getting a job or searching for a job. Kamu punya skill apa, kita hire, that's it. Over the time, bisa jadi absolute kan ininya kan, udah nggak kepake lagi tuh. Saya ingat betul waktu saya bekerja di perusahaan sebelumnya, ada anak IT yang sangat pintar, tapi mindset-nya fix. Sehingga karena perubahan environment, perubahan teknologi begitu cepat, dia sangat tertinggal akhirnya, dan akhirnya duduk di corner istilah saya gitu. Tapi yang kita dorong adalah kita mencari orang-orang yang memang learning agility-nya, learning eagerness-nya itu tinggi banget. Atau yang kita sebutkan employability. Bagaimana kita mendapatkan orang dengan growth mindset sehingga dia selalu mengupgrade dirinya lewat learning inisiatif agar dia tetap update, dia tetap bisa berkontribusi untuk kepentingan kebermaknaan dia dan perusahaan untuk orang lain. Dan inilah salah satu, saya pikir, another filosofi yang kita bangun sehingga budaya innovation itu sangat kental di kita. Jadi kalau saya kembali lagi ke teman-teman produk ya, 2 produk terakhir yang 2010 kita rilis makeover dan juga 2016 kalau nggak salah itu Emina kita juga launching dan akhirnya mendapatkan sambutan yang luar biasa. Siapa yang creating, yang innovating kedua merek ini? Anak-anak yang baru 2 atau 3 tahun bekerja sebagai manajemen training. Bisa dibayangkan buat teman-teman semuanya, bagaimana inovasi itu kita boosting, kita berikan keleluasaan kepada Paragonian untuk berkreasi. Salah sesuatu yang biasa. Yang terpenting adalah learning dari sana. Hal lain yang juga menjadi pembeda dibanding dengan perusahaan lain adalah performance itu kita tidak rating. Performance itu kita tidak seperti halnya perusahaan lain kita bell curve misalnya. Performance yang kita dorong adalah lebih ke feedback and development. Dan itu juga merepresentasikan, mewakili dari keseluruhan sebagian besar aspirasi dari teman-teman Paragonia. Berdasarkan dari apa yang mereka pikirkan, kita formulasikan ke dalam bentuk sistem performance, sistem kinerja yang mendorong feedback system dan development system terjalan. Saat ini kita lagi membangun itu sebagai sesuatu yang lebih formal lagi. Hal lain yang juga menjadi menurut saya sih kekuatan di kami adalah adanya persepsi mengenai employment contract dan social contract. Kalau teman-teman semuanya bekerja masuk di perusahaan, kita assign kan, kita tanda tangan kontrak dalam bentuk surat perjanjian kerja, dan kita hanya mungkin juga banyak di antara kita berpikir ya udah saya punya hubungan kerja, hubungan saya adalah pekerja yang punya yang perusahaan atau manajemen adalah pengusaha gitu. Jadi kita tidak. Kita selalu dorong bahwa kita bertumbuh sama-sama, kita bergerak bersama-sama. Sehingga agility, egaliter gitu di antara atasan bawahan tuh tidak terlalu kentara di kita. Dan saya menamakan itu sebagai social contract. Social contract itu much more than employment contract. Karena apa? Karena ada moral di sana, ada motivasi lebih di sana, bukan hanya sekedar berpikir bahwa apa yang saya kerjakan ya saya dapat upah gitu loh. Sifatnya tuh bukan transaksional. Employee as subject and main actors. Jadi OKR spirit itu kita dorong semuanya. Dan leaders yang sebagian dari mereka itu berasal dari perusahaan lain,
itu kita fungsikan sebagai coach. Anda tuh sebagai coach, mentor, and manager. Jadi bukan hanya sebagai manajer belaka. Leadership kalian, leadership kami itu diuji bagaimana membuka kotak Pandora, meng-unleash potentiality dari teman-teman untuk memberikan kontribusi lebih. While mereka memiliki atau mereka in learning curve dalam konteks hard competencies. Nah, karena sifatnya social contract, bahkan di proses-proses interview khususnya di final interview panel ya yang dilakukan oleh keluarga, saya masuk ke sana karena saya di HR, itu selalu disampaikan bahwa kami bukan mencari pekerja, kami bukan mencari karyawan, kami mencari mantu. Tahu mantu kan? Kalau mantu itu nggak ada siapapun mertua yang ingin menantunya itu jelek. So we seek the best. Dalam apapun kita mencari talenta yang memang fit dengan culture kita, bukan hanya sekedar pintar. Itu juga bisnis prinsipal atau filosofi yang kita bangun bersama-sama di sana. Implikasinya sebelum pandemik itu kan seperti yang tadi di awal saya sampaikan, 16 kali loncatan revenue kita ya, sales multiple ya, luar biasa banget gitu dalam hanya waktu 6-7 tahunan. Gitu. Lantas apa sih yang terjadi setelah terjadinya pandemik dimulai bulan Maret ini? Yang pertama, seperti juga tadi disampaikan oleh Pak Robi, kami pun juga terkena dampak yang luar biasa. Di Maret masih sama seperti dulu karena pertengahan Maret baru diumumkan bahwa kita siaga gitu kan, kita juga di kondisi yang emergensi oleh pemerintah. Di pertengahan Maret pula kita langsung switch all the ways of working yang tadinya kita berdisiplin masuk 7:30 pulang jam 5, langsung di hari Senin itu di tanggal 16 ingat betul, kita pagi-pagi datang dan kita meminta kepada semua karyawan se-Indonesia untuk tidak bergerak terlebih dahulu. Stay at home. Karena begitu pedulinya kita terhadap Paragonians. Kita narasikan dan kita punya komitmen sangat tinggi bahwa Paragonian adalah aset dan kita buktikan dengan yang saya jelaskan tadi. Karena pandemik dan kita juga belum tahu jenis apa sih COVID ini waktu itu, kita hanya baru mendengar. Kita minta mereka stay at home, kita tunggu informasi dan kita shutdown lah. Kita tutup work from office untuk sementara waktu. Jam 12 siang kita umumkan bahwa udah kita switch ways of working kita, pola kerja kita dari yang tadinya very conventional ke flexible hour, remote working. Karena dan ini juga disampaikan oleh founder kita, oleh tim manajemen kita tidak lagi berpikir berapa yang kita dapat nanti. Yang penting kita bisa survive. Jangan sampai ada karyawan kita yang terkena dampak. Jangan sampai ada karyawan kita yang terkena COVID dan ada fatality di sana. Don't think about numbers. First thing first, kita akan lakukan, akan review pola kerja kita. Hari kedua, saat yang mungkin juga perusahaan-perusahaan lain berpikir bagaimana caranya nih untuk melakukan perubahan, adjusting many things karena faktor pandemik, kita sudah berpikir apa yang bisa kita berikan buat negara ya, buat masyarakat. Sehingga kalau misalkan teman-teman semuanya bisa mendengar di tanggal 17, 18, 19 itu begitu jadi trending topic bagaimana Paragon itu mengalokasikan dana 40 miliar lebih untuk membantu tim medis. Karena alhamdulillah kebetulan di keluarga kami, jadi anak bungsu dari Pak Subakat itu juga sebagai dokter yang punya relasi, yang mendengar
Dan Pak Harman juga tadi disampaikan itu juga punya teman di lingkaran kedokteran, kesehatan kayak gitu di rumah sakit. Mereka sangat kekurangan apa namanya alat-alat kesehatan karena begitu banyak orang yang terkena. Sehingga kita putuskan 40-an miliar lebih dari satu perusahaan untuk apa namanya proteksi untuk membantu sekedarnya. Dan alhamdulillah gitu loh. Dan kita nggak pernah berpikir bagaimana ke depan nanti. Gitu. Karena ada insting, ada apa ya? Ada purpose bahwa kita harus bermanfaat buat orang lain. Setelah itu saya sampaikan adapt and change is a must. Kita melakukan yang tadinya ngomongin mengenai digital transformation dalam 3 tahun itu dilakukan dalam 1 bulan, 2 bulan. E-commerce langsung diakselerasi. Agile ways of working dengan disiplin wearing health protocols. Kita juga dorong ke para paragonnya yang sekitar 10 ribuan orang itu untuk aware, dan itu setiap hari, dan itu sampai saat ini. Education itu kita terus-menerus kita lakukan. Saya sampaikan kepada teman-teman, ke tim semua, bahwa satu yang harus kita lakukan adalah jangan pernah bosan dan konsisten untuk memberikan apa namanya saling menjaga gitu, paragon saling jaga. Itu sebagai salah satu bagian terkecil bahwa kita tuh peduli dengan orang lain. Dan itu kita lakukan terus-menerus gitu. Sampai di satu titik kita juga harus tidak bisa berdiam diri di barak terus dong. Karena kita berada di dalam area industri yang sangat ketat kompetisinya. FMCG is very tough market di sana ya. Maka kita canangkanlah recovery acceleration. Kita dorong, ayo kita keluar barak, istilah Pak Harman. Kita fokus bagaimana caranya kita recovery dari sisi sales, recover dari sisi hal-hal yang lain, termasuk pola kerja kita juga kita recover. Sebagian yang memang bekerja dari rumah bisa lakukan itu. Untuk frontliners kita mulai jalan, kita mulai apa namanya, mulai pegang pasar kembali. Dan dengan disiplin menggunakan protokol kesehatan. Kita juga switch dari biasanya kita ngomongin mengenai annual planning, kita bicara mengenai multiple planning frame. Bagaimana kita agile strategic planning kita, corporate planning kita dari satu kondisi ke kondisi yang lain. Dengan mengedepankan objective and key results, ini pendekatan bagaimana kita mengaktifkan, mentransparankan semua tim, semua line perusahaan dari mulai at least di staff level and up, dan juga bagaimana disiplin eksekusi itu dilakukan. Dan yang terakhir adalah bagaimana learning agility harus tetap dijalankan. Karena meskipun Paragon itu menjadi market leader, Charles Darwin bilang bukan yang terkuat yang akan survive, dan juga bukan yang paling pinter, tapi siapa yang responsif terhadap perubahan dan kita beradaptasi, itulah yang akan survive, dan kita melakukan itu. Next step-nya, ya dengan adanya COVID ini mengubah landscape ways of working kita, fokus bisnis kita. Dan ini semuanya peran leader sangat dekat, bukan jauh-jauh di sekitar kita. Kita dituntut bagaimana qualified leaders itu dipertaruhkan. Karena ada satu, saya lupa ininya ya. Leadership itu ya cobaannya pada sekarang gitu. Pada saat semuanya normal mah ya udah aman gitu loh. Tapi kualitas kita itu ada pada saat ini. Apakah kita bisa bring back or recovery ke bisnis awal atau tidak? It depends on leader itself gitu. Ada beberapa slide lagi. Ini yang selalu kita gembar-gemborkan. Kalau kita agak-agak miring-miring dikit, ayo kita the way kita bekerja ya, kita luruskan niat. Kita tuh semata-mata bukan hanya sebatas bertumbuh loh, tapi keinginan kita tuh untuk bermanfaat. Dan karena kita ada,
Karena apa? Karena kita fokus pada pelanggan dan kita harus tetap asyik. Bekerja tuh dengan asik, jangan sampai terbebani. Dan prinsip kolaborasi, prinsip gotong royong itu kita tekankan betul. Karena dengan kondisi saat ini yang dibutuhkan adalah kolaborasi. Tidak ada, istilah saya, tidak ada yang namanya Superman di perusahaan. Kita hanya, mungkin kalau orang Jawa kali ya, atau orang mana ya, kita tuh hanya Superman lah, 2 kaki, 2 tangan gitu ya. Yang kita butuhkan adalah bagaimana mendorong kolaborasi dan super tim terbangun di perusahaan ini. Leadership in action, implikasi dari innovations, keinginan untuk survive, bahkan enhancing our market share. Kita banyak banget mengeluarkan ide-ide dan itu di-execute. Learning yang tidaknya biasa, webinar seperti ini. Dan antusiasme teman-teman semua luar biasa. Terakhir, kita rilis ya webinar, kita namanya The Meet Expert. Kita ada ex-CEO, kita ingin sharing mengenai bagaimana mindset entrepreneurship dengan design thinking-nya itu didorong. Most of the staff hadir. 800-an sekian. Mungkin hanya sekitar, kalau tidak salah, mungkin hanya 20-30 orang tidak hadir karena for some reasons. Mungkin juga lagi cuti hamil dan sebagainya. Antusias dan luar biasa banget. Antusias. Para leadernya sekitar 120-an orang, kita invite, kita full. Mereka juga pay attention ke bagaimana belajar dan juga mengaplikasikan hasil pembelajaran itu ke pekerjaan kita sehari-hari. That's all, Coach Hans, yang bisa saya sharing. Mohon maaf banget, seperti tadi kalau Pak Robi menyampaikan 2-3 hari, mudah-mudahan dengan berapa menit ya, setengah jam, ini bisa dapat insight, dan mohon maaf kalau terburu-buru. Banyak hal yang ada di kepala, tapi waktunya kan, nanti Coach Hans marah-marah lagi ke saya. Kok lama banget sih nih? Gitu. Itu aja, terima kasih banyak. Thank you. Thank you Pak Miftah. Justru saya kaget Bapak udah selesai. Saya baru sibuk mencatat ini. Bapak udah selesai begitu ya. Jadi luar biasa sekali. Terima kasih Pak Miftah. Ini pembelajaran berpikir ala world class company. Ya, jadi kalau teman-teman semua bisa lihat, ya, jadi ini bedanya. Berpikir besar dulu baru jadi besar. Kan kadang-kadang ditanya nih, mana dulu nih, bikin culture dulu atau punya perusahaan gede dulu? Nah, di sini terbukti lagi ternyata culture itu adalah salah satu fondasi. Ya, jadi yang saya tangkap tadi luar biasa beberapa hal, gitu kan. Yang pertama adalah learning agility. Jadi saya ketika ngobrol dengan Pak Miftah minggu lalu nih Pak, penasaran culture-nya apa sih kuncinya? Nah, terjawab di sini ya. Bagi saya ada jawaban, yaitu mengharuskan atau mewajibkan seseorang yang bergabung dengan Paragon ini memiliki learning agility, kemauan untuk membuat dirinya bermakna, bermanfaat bagi dirinya sendiri dan bagi orang banyak. Nah, ini adalah salah satu hal yang jadi waktu interview tuh dilihat dulu gitu, waktu wawancara dilihat dulu. Kalau saya nggak salah tangkap begitu Pak ya. So thank you atas sharing-nya. Ada beberapa pertanyaan dari teman-teman yang lain, saya bacakan dulu karena waktunya agak terlambat. Sebelumnya ada banyak apresiasi tadi dari Bu Retno, ada dari Pak Kuntana, juga ada beberapa teman yang mengatakan, wah ini berpikir besar, sehingga kita bisa jadi besar. Jadi banyak apresiasi, terima kasih juga atas sharing-nya. Ada pertanyaan nih Pak. Katanya numbers itu hanya guideline. Tapi seberapa dong batasnya, gitu ya? Seberapa jauh toleransinya? Nah, ini dulu, Pak. Lalu yang kedua adalah mengenai engagement tadi, bagaimana sih caranya mengukur engagement itu baik atau tidak? Apakah ada tools atau ada patokan tertentu yang digunakan oleh Pak Miftah dan tim HR di Paragon untuk memastikan hal ini? Silakan, 2 pertanyaan ini dulu, Pak Miftah. Wah, keren ini ya. Jadi saya teringat nih, ada namanya tuh Pak Harman tuh anak yang pertama. Pas dulu waktu itu beliau pegang operations di production gitu kan, supply chain. Nah, kami punya pabrik 20 hektar di Tangerang, itu pabrik punya sendiri. For your info, bersyukur banget kami ya, kita tuh saat ini posisinya itu tidak ada utang. Tidak ada utang. Wow. dengan sales tuh I would say di atas lumayan lah, berkali-kali atau berpuluh kali ya, berbelas kali ya, dibanding perusahaan lokal sejenis. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita pertanyaannya mengenai kan, numbers are just guideline gitu ya? Ya, to what extent?
Sampai sejauh mana toleransinya? Ya, saya balik lagi. Ada dua ini. Jadi kita ada namanya setiap tahun tuh ada Paragon Corporate Gathering. Waktu itu 2018 mungkin ya, atau 2019 saya lupa. 2018 mungkin. Saya juga belum masuk. Terus di perjalanan itu ngobrol-ngobrol nih antara kakak dan adik nih. Jadi Pak Harman waktu itu sebagai COO, adiknya Pak Salman ini sebagai CMO. Terus ketawa-ketawa, "Dek, kita mau kasih target berapa ya?" Kebayang apa? 100% aja deh gitu loh. 100% kenaikan. Karena mungkin melihat dari tren waktu itu kan ya. Pung 16 kali gitu. Sambil ketawa-ketawa. Tanpa ada hitung-hitungan mungkin ya. Terus pada saat ada corporate gathering itu duduk dan teman-teman semuanya, siapkah kalian untuk dapetin sales target kita itu naiknya 100% tahun depan. Itu mereka bukan shocking, tapi ketawa-ketawa, oh tangan, tepuk tangan semuanya gitu. Dan ternyata kejadian more than 100%. Luar biasa banget gitu ya. Luar biasa banget. 2016, 2017-an kalau nggak salah. Artinya apa? That's filosofi kita. Sekarang pun kita tentu punya hitung-hitungan dong. Pasti. Tapi begitu meleset itu bukan akhir dari segalanya. Itu menjadi pembelajaran kenapa ya kita tidak dapat ya gitu. Jadi bukan kenapa sih A si B, wah nih sales director-nya kita pecat aja deh. Nggak dapat nih 2 tahun berturut-turut nih chief target. Bukan itu. Tapi kenapa ya kita? Jadi benar-benar learning tuh dilakukan mulai dari sana. Kenapa? Oh ternyata ini kekurangan, kita ada struggling di sini, manpower-nya kekurangan, bla bla bla. Ya udah kita berangkat lagi dari sana gitu. Sepanjang yang saya tahu, tidak ada satu numbers yang diberikan oleh shareholder, which is family, atau dari CEO itu nggak ada. Jadi di awal-awal saya masuk itu ya, kan kita para profesional kan. Jadi yang datang dari korporasi yang punya framework yang luar biasa yang tadi agility, corporate mentality kan dengan framework dengan sistemnya dan ada founder mentality kan. Ini jiwa entrepreneur. Kita bikinlah satu strategic planning, kita bikin forecast. Wah kita harus naiknya nih mungkin juga 30% nih, 40% nih ya. Presentasi di awal tahun. Ya para founder ngeliatin aja, oh bagus. Makasih nggak apa-apa, nggak ada masalah gitu. Biasa kan. Pada saat review itu kan ada yang namanya juga forecast, namanya juga target estimasi kan. Ada ngedropnya dan sebagainya. Itu family atau Ibu Nur ya, jiwa entrepreneurship luar biasa banget. Itu bertanya, itu kenapa ya ini ya katanya. Itu bukan berarti mempermasalahkan kenapa turun terus kalian tidak perform, bukan. Tapi yang diperlukan adalah learning dari kenapa itunya, kenapa dan how to-nya. Itu aja selalu aja menginginkan. Sehingga tadi konsep performance di kita tuh bukan berapa target, kalau lo gagal berarti gagal semua. Tapi bagaimana potensi yang kita miliki ini kita kembangkan. Tadi inside out, bukan outside in. Ya. Jadi bagaimana angka ini menuntun kepada proses begitu ya. Jadi bukan sebagai patokan, tapi bagaimana angka ini sebagai guideline, sebagai panduan agar prosesnya menuju ke angka tersebut. Lalu pembelajaran apa yang bisa diambil. Thank you Pak Miftah. Pertanyaan berikutnya, engagement. Bagaimana Pak ngukurnya nih? Dan caranya ngelihat gimana Pak Miftah selama ini? Kalau saya ngelihatnya gini ya, simple aja lah. Kalau saya sih, saya juga dari HR, kalau mau mudah, udah di ini aja deh. Ada engagement survey gitu kan, di awal berapa, ada intervention mengenai berbagai inisiatif, terus kita lihat di akhir tahun atau 2 tahun kemudian gitu kan. Ya. Saya ngelihatnya, again itu adalah just number. Yang kita lakukan adalah apa? Yang kita lakukan adalah bagaimana design thinking itu diaplikasikan. Apa sih kira-kira yang mereka pain points mereka di pekerjaan mereka sendiri. Berdasarkan dari masukan dari mereka lewat FGD, lewat survei-survei internal, itu menjadi dasar kita untuk mendesain satu program-program engagement yang mengarah ke engagement. Apa sih indikatornya? Sebetulnya kita bisa lihat dari
bagaimana sih mereka, ya kalau dari indikator yang biasa kan bagaimana sih turnover rate gitu kan ya, bagaimana productivity mereka, bagaimana perusahaan yang sedang sangat kencang membangun ini teman-teman juga tetap happy gitu ya, dan ini semuanya kita perhatikan semua sih. Ya. Tidak dan kalau kita ngomongin turnover rate, kita juga untuk level staff juga mungkin juga di FMCG ya dengan anak-anak yang bagus ini mungkin 2-3%-an yang memang keluar dari perusahaan ini gitu loh. Kalau ngomongin productivity, kita lihat pada saat during pandemic begitu banyak banget inisiatif-inisiatif yang kita telurkan. Perubahan-perubahan ways of working yang luar biasa menurut saya, dan ini dibutuhkan agility dari anak-anak sendiri gitu loh. Ya, baik, thank you, luar biasa. Jadi emotional attachment ternyata lebih valid ketimbang angka-angka yang ada dalam survei, begitu ya Pak Miftah ya? Kalau saya ngelihatnya ke sana ya. Baik, baik. Pak, ini ada satu pertanyaan yang mungkin tidak tampil di sini karena masuk ke chat pribadi saya. Beliau tanya, Pak Alexander ya tanya, gimana sih tugas-tugas fresh graduate? Ini kan katanya fresh graduate terbaik setiap tahun direkrut masuk ke Paragon, begitu ya. Pertama kali apa nggak overload tuh kalau rekrut terus, nanti kebanyakan orang gimana nomor satu ya. Lalu tepatnya bagaimana? Kan mereka nggak punya pengalaman, nggak punya relevansi sebelumnya. Dikasih tugas apa sehingga mereka bisa bermakna bagi perusahaan? Boleh sharing sedikit, Pak Miftah? Menarik nih. Saya juga kaget. Jadi setiap tahun itu ada 200-an orang fresh graduate. 200 fresh graduate setiap tahun? Ya, dalam beberapa tahun terakhir ya. Jadi saya ingat di 2014 itu kalau saya lihat data tuh mungkin baru hanya mungkin 200 orang gitu. Sehari ini itu hampir 1.000. Hampir 900 orang. 850-an dari staf ke atas. Itu mungkin 600-an orang itu dari fresh graduate yang 1-3 tahun. 1-5 tahun itu gitu. Yep. Nah, ini juga menarik, bisnis filosofi nih. Pak Harman tuh selalu mengatakan begini. Kenapa sih? Dan bisnis itu di-keep sendiri sampai 2014-2015 yang disupport fully atau mostly anak-anak muda. Yang tadi later sejak 2018 baru masuklah ke seperti saya dan sebagainya dan teman-teman yang lainnya. Ya. Nih, kenapa mereka itu sangat di ini? Mereka tuh bilang gini, Pak Harman selalu bilang begini. Tahu nggak katanya, kenapa saya hiringnya lebih prefer kepada anak-anak muda? Karena kalian tuh masih bersih. Kalian tuh ibarat bayi itu, belum tahu apa-apa, tidak terpapar dengan masa lalu. Sehingga kalian tuh berpikirnya pasti berpikir tentang masa depan. Gitu. Kalau ngomongin innovation yang tadi, proven, Pak Subakat menyampaikan ke saya, Pak Miftah, dia bilang, mana coba dari karya-karya yang disampaikan oleh produk-produk ya seperti Makeover, Emina, yang creating itu siapa? Anak-anak UMT umur 3 tahun. Kebayang nggak Pak? 3 tahun. Kita hanya mementori aja. Mungkin dari sisi metodologinya, tapi ideation dan sebagainya, anak-anak muda kita luar biasa. Sisi yang lain, kepala cabang, atau misalkan yang pimpinan-pimpinan kita punya 40 cabang ya. Yang mereka pegang tuh ke umur berapa kamu ini ya? 22, 23, 26. Dia handle 20 miliar per bulan di sana. Di salah satu cabang itu, di beberapa cabang. Ada yang 15 miliar, ada yang 20 miliar, ada yang 50 miliar, ada yang 40 miliar gitu loh. Di handle karena apa? Karena satu kuncinya adalah kita trust dengan kemampuan mereka. Wow. Dan fungsi leader yang di atasnya adalah memberikan mentoring, coaching, dan sharing bagaimana how to run the business. Ada banyak hal yang diimprove, tapi kita trust kepada mereka. Wow, karena luar biasa. Mereka yang akan membawa perusahaan ini ke depan, bukan kan kalau saya kan ngomong gini, Coach Han, dulu gitu kan, begini loh. Kalau mereka nggak bisa, dulu saya kuliah gitu loh kan, nggak relevan. Yang dilakukan adalah ayo kita bawa perusahaan ini ke depan. Oke, nice. Luar biasa. Pak, ini sebenarnya waktunya sudah lewat, tapi nggak apa-apa, karena diskusi sangat baik. Saya minta maaf sama Pak Diki, mundur beberapa menit ya Pak Diki ya. Ada satu pertanyaan yang sangat baik dari Mbak Anissa. Ya tadi kan ada triangle tadi Pak ya, corporate, apa saya agak lupa tadi ya. Ada anak muda, ada corporate, ada founder.
Nah, terus Di bagaimana? tengahnya itu ada intrapreneurship. Benar-benar. Lalu bagaimana sih caranya menyeimbangkan dan membentuk mindset corporate dan founder kepada tim? Kan tim nggak punya mindset corporate ketika masuk, ya, dan nggak punya mindset founder ketika masuk. Nah, gimana caranya kita install itu kepada rekrut kita? Silakan, Pak Wah, Miftah. ini saya ingin cerita sedikit aja. Di angkatan-angkatan pertama, mungkin pada saat teman-teman awal ya, sampai 2015 itu paparan apa namanya founder mentality, entrepreneurship itu sangat kental. Begitu semakin membesar 2015-2016, mereka sudah nggak mungkin. Yang dulu pegangnya 200 orang, sekarang udah 1000-an orang, nggak mungkin hanya beberapa orang mengcover itu semua kan. Maka kita butuh. Dan kita juga percaya bahwa semua harus ditata dengan baik, by system, tanpa menghilangkan agility tadi. Dan untuk itulah kenapa perlunya orang-orang yang punya pemikiran corporate itu masuk ke kita gitu. Dan terus terang aja saat ini dalam proses transformasi. Ada beberapa karyawan yang confusing mungkin. Wah, dulu kan diajarnya begini, gua sekarang dapat begini. Tapi dari sana, karena memang tadi learning agility itu luar biasa buat teman-teman semuanya. Mereka bahkan belajar dari mereka-mereka yang memang mungkin sama ya 2-3 tahun beda, tapi mereka dari luar belajar duluan di luar, masuk ke dalam. Justru mereka saling mempelajari tuh. Dan bagaimana sustain, kita juga belajar dari bagaimana misalkan Unilever, bagaimana L'Oreal, itu beratus-ratus tahun mereka ini. Karena mereka kan juga bukan melulu kepada entrepreneurship-nya kan. Mereka juga sustain karena juga sistem yang ajak gitu. Ada corporate culture-nya juga, betul. Yes. Jadi ini yang karena kalau misalnya kita ngomongin family owned company, bisnis, itu biasanya kan gitu. Sukses di generasi pertama, generasi kedua, generasi ketiga hilang. Ya kan? Karena enak. Dan kita tidak mau itu. Oke, good. Satu pertanyaan terakhir dari saya pribadi nih, Pak. Di belakang Bapak ada produk baru, Kaf, gitu ya. Wah, ini luar biasa. Kok berani-beraninya launching produk baru pada waktu pandemi? Ini nekat atau ada perhitungannya, Pak Miftah? Pasti ada perhitungannya. Dan saya pikir tadi. Jadi kalau misalkan kita hanya berpuas diri dari apa yang kita punya sekarang, bisnis di kosmetik itu cepat banget life cycle-nya gitu. Hari ini bisa ini orang dan orang bisa dengan goyahnya switch ke produk yang lain. Dan Kaf ini saya pikir untuk juga memenuhi kebutuhan pasar khusus untuk para pria. Ya. Bahkan penumbuh jenggot pun juga ada. Silahkan dicoba. Biasa. Jadi saya simpulkan dari kesimpulan saya sendiri, ketika kita memiliki tim yang solid, kemudian landasan berpikir dan fundamental perusahaan yang solid, tidak perlu takut meskipun semua sedang menahan diri, kita masih bisa ekspansi, contohnya meluncurkan produk baru yang dilakukan oleh Paragon ini. Dan akan banyak produk baru yang kita juga luncurkan. Masih belum selesai, masih akan ada lagi yang akan launching. Oke. Pak Miftah dan tim Paragon, semoga sukses selalu. Terima kasih. Waktu saja yang membatasi kita hari ini, meskipun masih banyak pertanyaan. Mudah-mudahan lain kali kita ada jodoh untuk berdiskusi lagi lebih lanjut. Terima kasih atas pencerahannya pagi ini, Pak Miftah. Semoga sehat selalu, semoga sukses selalu. Amin.